Suara hati adalah suara Tuhan. Siapa yang mengabaikan suara hati, dia cenderung akan menyesal. Yang dimaksud suara Tuhan tadi, suara hati nurani. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat di dalam hidup ini, hati nurani pasti akan berkata, Hayya 'alal falah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma tsumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu beserta bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak yang saya muliakan, anggota peruritan, ketua dan pengurus, semoga kita yang hadir di kesempatan yang mulia ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali acara kita, tentu tiada bosan, mari sama-sama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di tengah-tengah kesibukan kita hari ini, mungkin masih ada jam kantor, jam kerja, ada yang baru pulang kerja, bisa kita sempatkan waktu kita untuk berkumpul bersilaturahmi, dengan harapan mudah-mudahan tentu semua yang kita kerjakan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang saya muliakan, kemudian selanjutnya tiada bosan, yang dengan namanya kita rindu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan bosan-bosan menyebut namanya, karena dengan asbab berselawat kepadanya lah sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman modern ini, selawat ini kan banyak macamnya. Tapi sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Nah panjang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallam, boleh. Selawat Ibrahimiyah ditambah kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa lagi? Nah, minimal Allahumma salli ala Muhammad. Aksiru salata fa'alayya fa inna salatakum maghfiratul lizunubikum. Kata Rasul, diantaranya banyak-banyak kalian selawat kepadaku. Semoga dengan banyaknya berselawat itu menjadi asbab terampunkan dosa-dosamu. Lah boya. Coba. Nah, walaupun awak sikit tapi semangatnya banyak. Jangan dikonang yang tak datang tuh lagi. Pemakanan banyak, air lalu tuh. Kalau kita datang pemakanan tak ada, itu agak isau sedikit. Nah, kan enggak, makanan ada kan. Jadi banyak-banyak selawat.
Semoga dengan asbab itu Allah ampunkan dosa-dosa kita. Begitu luar biasanya keutamaan Nabi kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama pun menyusun di dalam doa kita, di antara syarat di dalam doa itu pertama mesti memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua mesti menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru dilanjutkan doa yang lain. Kata para ulama kita apa? Dengan berselawat itulah menjadi sebab doa kita itu langsung dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata ulama kita dua itu. Pertama baca alhamdulillah, yang kedua baca sholawat. Itu salah syarat dari para ulama kita ditunjukkan kepada kita. Begitu luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi Adam pun ketika bertobat daripada kesalahannya yang satu, berapa lama tobatnya itu, Bu? Berapa? Ada yang 350 tahun, ada yang menyebut 400 tahun, ada yang menyebut 40 tahun. Pada intinya lama sekali hanya karena satu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun, tidak juga dikabulkan tobat yang satu tadi. Apalah salah? Wala taqrabu hazihi sajarah, jangan kau dekati pohon itu, kata Allah. Dekat juga. Cieknya. Kita Bapak banyak salah. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan saat tidur itu dosa juga mengalir. Kenapa dosa mengalir? Kata Ustaz Usman, ada status tadi usik-usik orang. Sebelum tidur itu dibuat status, aku sakit hati sekali dengan ibu itu, sudah diundang tak datang juga. Kan itu. Snap kirim ke FB, tidur. Dibaca oleh orang banyak. Pada saat tidur berdosa juga. Jadi ibu yang semulia kan banyak dosa kita. Nabi Adam satu dosa bertobat kepada Allah puluhan bahkan ratusan tahun, belum dijawab, belum dikabulkan, belum diijabah. Sampai pada suatu ketika dia berdoa, wahai ya Allah, ampunkan dosaku dengan nama yang pernah tercatat di pintu surga, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ampunkan dosanya karena menyertakan ada menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya kalau kita ingin bertobat kepada Allah, betul-betul taubat, salah satu syaratnya kita bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam doa diawali sholawat kepada beliau. Ibu-ibu yang semuliakan, adapun pengajian kita pada kesempatan yang mulia ini temanya umum-umum saja. Gitu ya, Bu ya. Tidak kita tetapkan. Umum-umum saja, tapi mudah-mudahan duduknya kita ini, berjumpanya kita ini, kiranya apapun yang kita sampaikan nanti, kiranya menjadi renungan bagi kita bersama, menjadi ilmu bagi kita bersama, bisa kita bawa balik, dan menjadi tentunya motivasi kepada kita untuk acara-acara ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya mengawali sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubashiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balahum adall ulaika humul ghafilun. Labe hati ibu ada nabe ayat dong. Surat itu Al-A'raf 179. Coba cek dulu kalau ada di HP. Kalau salah nanti kita cari yang lain. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kau agak kowe sedikit kau. Ya ada posan semalam kowe lah kata ibu. Kowe aja lah kata. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, telah kami jadikan, telah kami isi neraka jahanam itu terdiri daripada jin dan manusia. Rupanya isi neraka jahanam itu bahan bakarnya dari jin dan manusia. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Mau bu? Mau? Enggak mau, semua kita tak mau. Cuma kadang nanti kita uji seberapa betul kita tak maunya. Kami jadikan isi neraka jahanam itu dari jin dan manusia disebabkan yang pertama. Yang pertama, ya jangan kita masuk dalamnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tak bisa sampai mengenal kepada Allah. Pak. Mereka punya hati, tapi hatinya tak sampai digunakan sampai mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kelebihan manusia itu diciptakan oleh Allah bahwa fungsi organ tubuhnya itu selain secara fungsi biologi, tetapi ternyata ada yang paling dalam lagi, yaitu fungsi spiritual, fungsi rasa. Jadi kalau kita tengok hati ini hampir mungkin seluruhnya makhluk hidup diberikan hati. Ya, ada tak makhluk hidup yang tak ada hati? Ya kalau ada sebut. Mungkin kamu tak tahu. Nyamuk ada? Ada mungkin ya. Kita tak nampak kan. Apa lagi? Jadi hampir sepengetahuan kita yang namanya makhluk hidup itu diberikan hati. Mungkin ya tergantung bentuk tubuhnya. Entah bagaimana bentuknya, mungkin ubur-ubur yang terawang itu, semana hatinya ini terobos saja nampaknya kan, tapi kita tak tahu. Nah, apa fungsi hati itu? Ya mungkin kepada kerbau, kepada gajah, kepada burung, kepada hewan-hewan yang lain. Di antaranya memang fungsi hati itu secara biologisnya adalah menetralisir masuknya racun-racun yang ada dalam tubuh. Jadi ketika masuk racun-racun kita dalam tubuh, masuk ke dalam hati melalui makanan-makanan, darah-darah kita itu sampai di hati, lalu dibersihkan, kemudian disebarkan lagi. Kemudian menyebarkan protein di seluruh tubuh. Fungsi hati secara fisik juga berlaku pada hewan. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, ternyata manusia juga punya fungsi itu, tapi ada yang lebih lagi yang tak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Ternyata selain dia berfungsi secara biologinya, susunan tubuhnya, hati tadi mempunyai sebuah tempat
yang paling dalam, yang paling halus, yang tak terlihat tapi bisa dirasakan, itulah yang disebut oleh kita sebagai hati nurani. Ya Bu ya, semua kita punya itu. Itulah yang disebut dengan hati nurani, yang dia bisa bergetar, yang dia bisa merasa, yang dia bisa membedakan, yang dia bisa menangkap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang tak tertangkap oleh mata dan telinga manusia. Di mana masuknya? Dalam hati. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah sajalah yang menurunkan ketenangan itu ke dalam hati orang-orang yang beriman. Tapi ternyata apa? Ketenangan itu bermula dari masuknya ke dalam hati oleh Allah. Kalau hatinya sudah tenang, barulah tenang badannya. Kalau hatinya sudah tenang, barulah tenang rumah tangganya. Kalau hatinya sudah tenang, barulah tenang lingkungan sekitarnya. Sumbernya di mana masuknya? Dalam hati dulu. Dan juga di dalam hati inilah tempat masuknya petunjuk Allah. Ibu, aku serius sedikit kok. Ibu kalau serius ngantuk, salah kan. Makanya kalau para ulama sufi kita, mereka menyebut suara hati adalah suara Tuhan. Nah, itu ulama-ulama sufi kita. Suara hati adalah suara Tuhan. Siapa yang mengabaikan suara hati, dia cenderung akan menyesal. Ya Bu, suara hati adalah suara Tuhan. Siapa yang mengabaikan suara hati, dia cenderung akan menyesal. Yang dimaksud suara Tuhan tadi, suara hati nurani. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat di dalam hidup ini, hati nurani pasti akan berkata, sehingga muncul di dalam ungkapan kita, tak bisa membohongi hati kocit. Nah, hati kocit ambo bakato, kan begitu. Ibu, hati kocit ambo bakato, hati kocit itu hati nurani itu loh tuh. Ketika kita melakukan sesuatu yang itu salah, tetapi kita abaikan, hati kita akan tetap mengatakan ini salah, ini tidak benar, ini tidak betul. Hati nurani mengatakan. Dari mana itu? Itulah suara-suara Tuhan yang masuk petunjuknya dalam hati kita. Ini salah, ini tidak benar, ini tidak betul, kata hati nurani kita. Tetapi banyak di antara kita yang berusaha membohongi suara hati nurani, walaupun itu tak bisa dibohongi. Yang perbuatan kita tetap kita lanjutkan. Bilah, ahlan ta'ala, mau coba aja dulu. Yang perbuatan tadi sudah dibisikkan oleh hati nurani, itu tidak benar, itu tidak betul, tetapi karena mungkin ada persoalan yang lain, kita langgar bisikan hati nurani tadi, maka ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kita akan menyesal. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, inilah fungsi hati tadi. Yang pertama apa? Untuk sampai mengenal kepada Allah. Nah, lagi-lagi kalau orang-orang sufi itu apa? Untuk mengenal kepada Allah itu masuknya dalam hati. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya banyak sekali membahas persoalan hati ini. Hati adalah wadah yang dia akan masuk petunjuk kepada Allah. Hati laksana cermin, apabila dia masuk sinar dari Allah, dia akan memantulkan kembali sinar ketuhanan itu. Kalau hatinya kotor, hatinya tak pernah dibersihkan, cahaya dari Allah itu tak mampu dipantulkannya. Nah, makanya dalam syair-syair mengatakan, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Nah, cahaya apa kata Bu? Cahaya ilahi. Nah, itu dari situ dapatnya itu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, karena hati itu
cahaya ilahi. Mengapa terkadang, mohon maaf ibu-ibu yang semuliakan, perbuatan kita mungkin jauh daripada petunjuk-petunjuk Allah, karena mungkin salah satunya apa? Kita tidak mampu memantulkan cahaya ilahi tadi, karena di hati kita, kalau istilah orang-orang tarikatnya, masih terhijab dengan petunjuk Allah itu, sinar Allah itu tak mampu kita pantulkan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka mereka yang punya hati tapi hatinya tak bisa sampai kepada Allah, mereka salah satu yang cikal bakal nanti dijadikan sebagai penghuni api neraka jahanam. Kio-kio kita termasuk atau tidak? Masuklah, Bu. Nah, kalau tidak, ya sama-sama kita bersihkan. Dalam jasad kamu itu, kata Nabi, ada segumpal daging. Apabila dia bagus, baguslah perilakumu. Apabila dia jahat, jahat pula lah perilakumu. Ketahuilah yang sebuah itu tadi adalah wahia qalbu, itulah hati. Ya, begitu penting luar biasanya. Lalu, alah, hah? Nah, makan pisang kalau ngantuk. Ibu-ibu yang semuliakan, yang kedua, setelah hati kita bersihkan, setelah hati betul telah sampai kepada Allah, ada lagi ciri yang kedua. Siapa mereka ini? Walahum a'yunul la yubashiruna biha. Mereka yang dijadikan sebagai penghuni bahan bakar api neraka itu, mereka yang punya mata, tapi matanya tak bisa untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ndak pula bisa kita. Bisa kita mudah suka menengok yang indah-indah, tetapi tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka menengok segala perhiasan duniawi, tapi lupa melihat tanda-tanda ukhrawi. Ya, Bu. Nonton musik, nonton televisi, drama Korea, drama Indonesia, India, sampai tangi-tangi. Sampai berlinang air mata, sedih sekali. Menangis. Tapi ketika melihat perkara-perkara yang berhubungan dengan ukhrawi, itu payah. 5 menit, 10 menit langsung berpaling. Kenapa? Ternyata pandangan mata kita itu belum sepenuhnya kita pergunakan untuk sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal ada 2. Untuk sampai mengenal Allah melalui mata itu ada 2. Bukankah Allah ada ayat-ayat Allah itu dibuat 2? Ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat apa, Bu? Kauliyah. Yang pertama apa? Ada ayat-ayat Allah berupa Al-Quran, jelas baca. Lalu apalagi yang mendayagunakan potensi penglihatan mata? Ayat-ayat kauniyah, terbentangnya alam semesta. Makanya di mana kita memandang, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka Nabi mengatakan kepada kita, ketika melihat sesuatu yang indah, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, ketika melihat sesuatu yang luar biasa, hanya kepada Allah saja sampainya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu doa yang diajarkan melalui Al-Quran. Wahai ya Allah, sesungguh apa yang telah Engkau ciptakan ini tak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami daripada siksa api neraka. Jadi ketika melihat alam semesta ini yang kita sukai, yang indah, yang mantap, yang cantik, akhirnya ucapan kita, ya Allah, tak ada yang sia-sia apa yang Kau ciptakan ini. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami daripada siksa api neraka. Ternyata pandangan mata kita membawa kepada keimanan. Jadi di mana kita memandang, di situ dapat ilmu. Di mana kita melihat, di situ kembalinya kepada Tuhan juga. Tak lupa dan tak lalai. Nah, jadi pandangan apa? Pandangan yang membawa kepada keimanan. Ya, Bu.
Lah. Nah, kita maksimalkan itu. Kemudian yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga, tapi telinganya juga tak mampu digunakan untuk mendengar ayat-ayat dan petunjuk-petunjuk Allah. Jadi kalau masalah dengar-mendengar ini kan menjadi masalah kita hari ini. Ya mohon maaf, mungkin agak kowe, tapi mudah-mudahan tersinggung kan itu. Saya berharap mudah-mudahan tersinggung. Ya Bu. Saya kan biasanya menyebut gitu, mudah-mudahan tidak tersinggung. Kalau saya nyebut mudah-mudahan tersinggung. Kenapa saya sebut mudah-mudahan tersinggung? Berarti sadar. Oh iya, yang Ustaz kata puhapo, berartinya merasa. Kalau mudah-mudahan tak tersinggung, itu lebih bahaya. Nah, itu kan bukan ambo. Nah, kan gitu. Bukan saya. Padahal terkadang kita termasuk di dalamnya. Nah, kamu dalam ceramah kan mudah-mudahan tersinggung. Apa? Ketika kita pergunakan telinga kita ini untuk mendengarkan kebaikan, mendengarkan mungkin tausiah, mendengarkan pengajian, dan mohon maaf ibu-ibu, 5 menit, 10 menit itu rasanya lama sekali, payah itu. Termasuk mungkin ya rampungan bapak-bapak, ya kan? Kalau bapak-bapak ini bicara di warung kopi jam 8 pagi, ngomong habis rokok, pesan lagi kopi, tambah lagi sambung rokok, tak terasa itu udah sore. Sadarnya kapan? Ketika WA ada masuk. Balik, di mana nih? Kata orang rumah kan. Tak ingat-ingat sampai itu. Oh iya ya. Dia ngomong masalah dunia sambil ada yang ngomong itu berisi, ada yang tidak, kan? Ngomong, tapi ketika dibiarkan bapak-bapak ini lalai dengan ucapan-ucapan, omongan-omong itu, terasa waktu telah habis berhari-hari. Perkara apa? Perkara-perkara dunia. Bahkan terkadang ada perkara yang tak berguna. Sanggup. Tapi ketika diajak 5 menit, 10 menit mendengarkan persoalan-persoalan yang dapat mengantarkan kita kepada kebaikan akhirat, itu tak jarang bagi kita, berat sekali rasanya. Pinggang mulai sakit, mata berkunang-kunang, berkeringan. Nah, itu banyak campur aduk lagi itu. Kenapa? Ketika telinga kita ini diajak untuk kepada perkara-perkara yang membuat kita dekat, mengingat akan perkara-perkara ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Apalagi yang sifatnya telinga kita ini diajak untuk mendengarkan perkara-perkara tentang kekurangan dan keburukan kita. Tua, parah lagi beratnya itu. Ibu, itu tak sanggup rasanya. Ke 5 menit saja orang menceramai kita tentang kesalahan kita, menasehati kita, mengkritik kita. Itu yang paling berat di atas dunia ini. Ibu, makanya banyak orang tak suka dikritik, tak suka dinasehati. Payah itu, paling berat. Padahal kritik nasihat itu pada akhirnya sama dengan memakan obat. Dia pahit tapi menyembuhkan. Yang berbahaya itu apa? Dipuji-puji, disanjung-sanjung, membuat orang lupa diri, terbang setinggi-tingginya. Pada akhirnya dia dihempaskan jatuh ke bumi. Jadi ya disanjung itu lebih berbahaya. Dipuji-puji itu membuat lupa diri, dikritik, dinasehati, justru itu laksana kita memakan obat. Pahit memang, tapi itu membawa kebaikan bagi diri kita. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini diantara salah satu ciri daripada Allah gambarkan orang-orang yang akan dilemparkan di dalam neraka jahanam. Mereka ini punya hati, tapi hatinya selalu lalai daripada mengingat Allah. Mereka punya mata, matanya juga tidak bisa digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah.
Mereka punya telinga, tapi telinganya juga tidak sampai digunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Pada akhirnya apa kata Allah? Ulaika kal an'ami balahum adol. Mereka yang 3 golongan ini laksana hewan ternak. Nah, itu tidak ampuhnya bodoh. Begitu baca nanti itu. Kita buka Al-Quran tuh. Mereka ini siapa? Laksana hewan ternak. Tadi di awal mau sampaikan sama-sama punya hati, tapi tak sampai digunakan untuk yang kedua tadi. Dia punya hati, tapi sama dengan hati kerbau tadi, hati sapi tadi. Ada, tapi gunanya hanya untuk itu. Tak sampai kepada Allah. Mereka ini laksana seperti hewan ternak, balahum adol, bahkan bisa lebih parah daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang terlalu melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 3 ini, ibu-ibu yang semuliakan, yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita bersama.